dengan SPD MPD. Tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Melia Anastasia Buswaya. Perkenalkan, nama saya Indra Tepamu. Perkenalkan, nama saya Jules Abdurrahman. Perkenalkan, nama saya Esmeralda Burmanurung. Perkenalkan, nama saya Ria Bepayo Sarbu Sendiri. Perkenalkan, nama saya Nurani Bulkarikan. Perkenalkan, nama saya Jeriko Sendiri. Perkenalkan, nama saya Septiana Premi Kota Barat. Selamat menyaksikan video pembelajaran kami, teman-teman. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Apa kabar? Baik, Ibu. Di sini siapa yang nggak datang? Ada, Bu. Semua ada, Bu. Datang semua. Iya, Bu. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Jeriko, Halo. Peti, Esmeralda, Ada, Bu. Juni, Ada, Bu. Nurani, Ada, Bu. Ria, Ada, Bu. Septiana. Hadir, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, siapa yang mau membawa doa? Saya, Bu. Oke, silakan Juni ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, hendaknya kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar, berkati tugas kami, berkati kami semua, berkati kami. Amin. Yeay. Sekarang kita belajar dongeng. Di sini Ibu akan menunjukkan yaitu tujuan pembelajaran kita, yaitu kenapa semua? Nah, yang pertama itu peserta didik dapat memahami informasi dan menceritakan kembali cerita dongeng yang sudah dibaca. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan nilai yang tergantung dalam dongeng. Di sini Ibu mau bertanya, siapa yang pernah membaca dongeng? Ya, saya tidak, Bu. Orang tua saya. Yang pernah membaca, bukan orang tua yang membacakan. Oh iya, Bu. Nah, di sini Ibu mau bertanya lagi, siapa yang pernah mendengar atau menonton dongeng si kancil yang bijak? Saya, Bu. Terus, siapa yang pandai menceritakan dongeng tersebut dengan sesama di depan? Ayo, siapa? Katanya gak pernah mendengar sama menonton. Jadi, Bu. Ayo, siapa? Nurani kayak mana? Juni, Bu. Juni, silakan. Baik, teman-teman, saya menceritakan tentang kancil dan buaya. Pada suatu hari, ada seekor kancil yang sedang kelaparan. Dia melihat di seberang sungai buah-buahan. Tetapi di seberang sungai tersebut ada beberapa buaya yang sangat ganas. Mana buaya si kancil merasa ketakutan dan bingung mau bagaimana lagi. Dia menyeberang jalan tersebut. Nah, suatu saat buaya memberikan bantuan kepada si kancil. Kancil pun memanfaatkan bantuan tersebut supaya bisa menyeberang sungai tersebut untuk menggapai apa yang dia mau. Nah, sesudah itu, buaya pun memberi bantuan kepada si kancil dan berjalan dengan seadanya. Setelah kancil menyeberang sungai tersebut, dia menghitung satu persatu buaya yang ada di seberang sungai tersebut. Tetapi sesampainya di tepi, si kancil malah lari menjerit-jerit sampai kejauhan. Terus buaya jadi marah dan sangat-sangat marah kepada kancil sebab si kancil sudah lari dan tidak menepati janjinya kepada si buaya. Sekian ceritanya. Oke, beri tepuk tangan. Oke, baiklah. Untuk memahami pemahaman kalian tentang dongeng, Ibu ada satu video yang akan ditampilkan di proyektor. Silakan disimak baik-baik dan nanti Ibu akan menyuruh salah satu di antara kalian untuk menceritakan kembali cerita yang sudah kalian tonton. Setelah
empat sekawan hewan, yaitu rusa, kelinci, burung gagak, dan kura-kura. Mereka hidup bersama-sama. Mereka berteman akrab dan saling tolong-menolong. Suatu hari, rusa tidak juga kembali dari hutan, sehingga membuat teman-temannya khawatir. Lalu mereka membagi tugas untuk mencari rusa. Burung gagak bertugas untuk mencari di tengah hutan. Saat sedang mengintai tengah hutan, burung gagak akhirnya menemukan rusa. Burung gagak lalu mengambil kelinci dan kura-kura untuk membebaskan rusa. Mereka bertiga pun bekerja sama untuk membuka jebakan tersebut, sehingga rusa dapat melepaskan diri. Sebagai rasa terima kasihnya, rusa mempersilakan kura-kura, burung gagak, dan kelinci naik punggungnya untuk diajak jalan-jalan mengelilingi hutan. Oke, videonya sudah selesai. Kira-kira siapa di antara kalian yang bisa untuk menceritakan kembali cerita yang sudah ditonton di depan kelas? Ceritakan. Oke, silakan. Di sini teman-teman, saya akan menceritakan kembali bagaimana dongeng empat sekawan. Nah, di sini ada 4 tokoh, yaitu kura-kura, rusa, kelinci, dan burung. Mereka bersahabat dan mereka saling tolong-menolong. Jika ada masalah, mereka saling menolong. Nah, pada suatu hari si rusa belum kembali juga ke hutan. Lalu berinisiatiflah burung, kura-kura, dan kelinci untuk mencari rusa. Lalu setelah itu ternyata si burung melihat rusa telah terkena jebakan manusia. Nah, maka dari itu mereka menolong rusa agar rusa terlepas dari jebakan yang dibuat oleh manusia. Sekian yang bisa saya ceritakan. Tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dongeng adalah cerita rakyat yang tidak benar-benar terjadi dan biasanya bersifat fiksi atau khayalan. Cerita dongeng umumnya mengandung unsur-unsur ajaib atau fantastis dan tidak terkait oleh batasan waktu dan tempat. Jadi, apa kesimpulan dari dongeng? Benar-benar nyata, Bu. Betul. Yang lain? Ceritakan, Bu. Bagus. Juga menjelaskan apa itu manfaat dongeng. Nah, manfaat dongeng adalah 1. Peningkatan imajinasi dan kreativitas. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berbahasa. Yang ketiga, pengajar moral dan nilai. Yang keempat, peningkatan kemampuan sosial dan emosional. Oke, selanjutnya kita akan belajar ke unsur-unsur dongeng. Tapi sebelumnya membantu pemahaman kalian juga itu ada satu cerita dongeng lagi. Nanti kita akan kaitkan dengan unsur-unsur dongeng. Oke. Siapa yang mau bacakan? Satu orang. Saya, Bu. Silakan, Esmi. Didengar ya. Suatu hari, kancil kelaparan dan melihat buah-buahan lezat di seberang sungai. Dia ingin menyeberang, tetapi tidak bisa berenang. Buaya licik melihat kancil dan menawarkan bantuan dengan membuat jembatan dari tubuhnya. Kancil setuju, tapi dia diam-diam menghitung jumlah buaya. Setelah menyeberang, kancil berpura-pura lupa jumlah buaya dan meminta buaya untuk menghitungnya kembali. Buaya pun mulai menghitung, tapi kancil menendang kepalanya dan lompat ke seberang sungai. Buaya marah dan ingin mengejar kancil, tetapi kancil sudah jauh di hutan. Oke, terima kasih Esmi. Ibu mau bertanya, kira-kira pesan moral apa yang kalian dapat dari cerita tersebut?
Oke, terima kasih Boy. Oke, tadi sudah semua siswa-siswa sudah menyimak cerita yang sudah dibaca oleh temannya dan pesan moral yang terdapat di dalam cerita yang sudah ditampilkan. Kita akan masuk ke unsur-unsur dongeng. Selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur dongeng. Yang pertama itu ada tema. Tema itu dapat diartikan sebagai ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Nah, dari cerita yang tadi itu kira-kira apa temanya? Siapa yang bisa menyampaikan? Saya, Bu. Silakan. Temanya itu kancil yang bijak, Bu. Oke, terima kasih Emilia. Berarti kamu sudah menyimak dari ceritanya. Yang kedua itu ada latar. Latar ini terbagi atas 3, yaitu latar tempat, suasana, dan juga waktu. Latar tempat ini tempat terjadinya suatu cerita. Latar suasana itu dapat diartikan gimana cerita itu. Misalnya, apakah cerita itu senang, apakah cerita itu asik, apakah cerita itu menegangkan, apakah cerita itu seram, misalnya gitu. Kalau latar suasana. Sedangkan latar waktu itu adalah kapan cerita itu terjadi. Misalnya pada siang hari kah, pagi hari kah, malam hari kah, sore hari kah. Kira-kira jika kita sambungkan dengan cerita yang tadi, apa latar tempatnya? Saya, Bu. Silakan. Di hutan sama di sungai, Bu. Oke. Untuk latar suasananya? Saya Bu. Oke. Latar waktunya? Saya, Bu. Siang hari, Bu. Ya, baiklah. Yang ketiga, kita belajar tentang alur. Jadi di dalam kita belajar tentang alur, tokoh dan juga penokohan. Yang pertama itu alur. Di dalam sebuah cerita itu terdapat 3 alur. Alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Kira-kira dari cerita yang tadi itu alurnya apa? Untuk maju, Bu. Maju. Campuran, Bu. Oke. Bu. Oke. Jadi ibu simpulkan bahwa cerita tadi itu memiliki alur maju. Kenapa, Bu? Kenapa alur maju? Karena cerita itu diceritakan secara runut dari awal sampai akhir, gitu kan? Dia nggak ada di tengah-tengah itu membahas tentang masa lalu lagi, gitu. Jadi dia sebenarnya clear dari awal sampai akhir. Itulah sebabnya alur dari cerita itu alur maju. Oke? Yang selanjutnya itu tokoh dan juga penokohan. Kira-kira ada yang tahu apa itu artinya tokoh? Saya, Bu. Silakan. Tokoh itu, Bu, pemeran yang ada di dalam cerita tersebut, Bu. Ya, dari pendapatnya dia. Tokoh itu ialah orang-orang yang ada di cerita tersebut, Bu. Oke, baiklah. Jika dikaitkan dengan cerita tadi, siapa-siapa saja tokohnya? Saya, Bu. Tokohnya ada buaya, ada kancil. Oke, hanya 2 itu? Iya, Bu. Oke, bagus. Untuk penokohan ini dapat diartikan sebagai watak dari masing-masing tokoh. Ya kan? Nah, kira-kira apa saja watak yang terdapat dari cerita tadi? Saya, Bu. Esti dulu. Watak tokoh buaya itu licik. Yang kedua, watak tokoh si kancil itu cerdik, bijak. Ini Sama kayak yang bilang teman Esmi itu, Bu, kalau kancil itu bijak, cerdik, dan pintar, Bu. Dan sedangkan buaya itu jahat, licik. oke, terima kasih. Dan terakhir itu unsur dari dongeng itu ada amanat. Amanat ini ada sebagian dongeng yang ditulis langsung amanatnya itu apa, pesan moralnya itu apa. Namun ada juga dongeng yang tidak ditulis amanatnya. Jadi anak-anak sekalian ketika membaca dongeng itu harus mengerti apa maksudnya, apa pesannya yang ingin disampaikan ketika kita selesai membacanya. Mau bertanya, kira-kira pesan moral apa yang kalian dapat dari cerita tersebut? Oke, silakan dulu. Di sini depan. Dan teman-temannya juga di depan. Kuat ya suaranya. Jadi menurut
tidak boleh seperti buaya yang licik dan suka menipu teman-teman. Oke, terima kasih Boy. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu mau bertanya, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapatkan dari cerita dongeng tadi? Ayo. Saya Bu. Ya, Pak Sakti. Yang saya dapatkan hari ini itu dongeng itu hanya sebuah cerita yang dikarang oleh penulisnya. Bagus. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Bu. Oke, Ibu simpulkan ya. Jadi, dongeng itu adalah cerita yang berisi karangan yang tidak tahu kapan waktunya terjadi. Dan di setiap dongeng pasti terdapat itu pesan moral atau amanat. Jadi, kita harus mengetahui apa itu pesan moral dan amanatnya. Jika anak-anak tidak ada yang mau bertanya, siapa yang mau membawa doa kita sebelum kita pulang? Ayo, Eri. Ayo, ke depan. Teman-teman, sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena pelajaran kami sudah siap. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi kami. Sebentar lagi Tuhan kami mau pulang. Berkatilah kami Tuhan agar sampai ke rumah kami masing-masing tidak pulang sampai waktu. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat siang.